Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku Ulama Mazhab dan Manhaj. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan di antara kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena antara syukur dengan beribadah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara salah satu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, bahkan Nabi melakukan dalam waktu yang sangat lama sekali, adalah melakukan solat malam. Solat malam adalah sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Dan biasanya Nabi solat malam, sebagaimana hadis ibunda kita Aisyah, 11 rakaat atau 13 rakaat. Dari kalimat ini para ulama mereka berbeza. Ada yang menyebutkan bahawa solat malam itu hanya 11 atau 13. Sebahagian ulama yang lain mengatakan ketika Aisyah mengatakan memberikan pilihan 11 atau 13, maka diberikan kebebasan kepada kaum muslimin untuk melakukan solat malam berapapun jumlahnya. Yang penting mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, hanya saja ibunda Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat malam dalam waktu yang sangat lama. Sampai-sampai karena saking lamanya Nabi berdiri, bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan di ikhwatul Islam. Berdiri sampai bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang sangat berat. Makanya kalau kita perkirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepertiga malam terakhir, berarti kurang lebih 3 jam Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Dan itu merupakan ibadah yang berat. Namun ikhwatul Islam, ibunda Aisyah ketika memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya beliau bertanya kepada suaminya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau harus melakukan ibadah seperti ini? Bukankah engkau telah diampunkan dosanya? Bukankah engkau telah dijamin surga? Bukankah engkau telah diberikan maqam mahmudah?" Disebutkan semua kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi mendengarkan Aisyah mengatakan yang demikian, apa jawaban Aisyah? Atau apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah? "Afala ahabbu an akuna 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, ketika Allah memberikan kepadaku nikmat yang sangat banyak sekali, dosa diampunkan, surga diberikan, kedudukan dimuliakan, tidakkah pantas kalau seandainya dengan nikmat tersebut aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita beribadah kepada Allah, kemudian kita ditanya kenapa kita beribadah kepada Allah, jawabannya sama dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afala ahabbu an akuna 'abdan syakura? Tidakkah pantas ketika kita beribadah kepada Allah, kemudian di antara salah satu alasannya bahwa kita ingin menjadi 'abdan syakura, yaitu hamba yang bersyukur kepada Allah. Semakin banyak nikmat yang kita dapatkan,
semakin banyak karunia yang diberikan, maka semakin tinggi pula ibadah yang akan kita lakukan. Itulah makna daripada kalimat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam, kalimat syukur atau bersyukur kepada Allah tidak semua hamba yang bisa melakukannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bahasa yang jelas, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hamba yang bersyukur itu sedikit sekali. Dan ini adalah firman Allah Azza wa Jalla. Artinya tidak semua orang yang mengatakan aku bersyukur kepada Allah, Allah berikan kepadaku nikmat Madinah, datang ke kota Madinah, berziarah ke perkuburan Nabi. Tidak semua mereka yang mengatakan dirinya bersyukur lantas mereka menjadi hamba yang bersyukur. Karena yang paling tahu kita bersyukur atau tidak adalah yang menciptakan kita. Makanya di antara salah satu kewajiban kita untuk merealisasikan menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah, sering-seringlah melakukan kebaikan. Dan tidak ada pintu kebaikan kecuali kita ingin masuk ke dalamnya. Tujuannya supaya kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dan semoga semua kita termasuk hamba yang bersyukur kepada Rabbul Izzati wal Jalala. Kemudian salat beriringkan salam, semoga senantiasa tercurahkan berjunjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana senantiasa kita mengingatkan kaum muslimin bahawa ibadah solawat merupakan di antara tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, bagi kita yang sudah mulai kurang mengucapkan salam dan solawat, berarti mereka sudah mulai kurang pula cintanya kepada baginda Nabi yang mulia. Mereka sadar atau tidak, tapi mereka yang sudah mulai kurang mengucapkan solawat kepada Nabi, maka itu merupakan tanda sudah kurang cintanya kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita akan temukan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya hadis yang pertama, al-bakhilu min ummati, orang yang kikir dari kalangan umatku adalah mereka yang tidak lagi mau mengucapkan selawat ketika nama Nabi disebutkan. Di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan minal jafa, orang yang sudah mulai jauh jaraknya dari diriku, sudah mulai kering cintanya kepada diriku, adalah mereka yang tidak lagi mau mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga di dalam riwayat yang lainnya, man nasiya salata alayya, barang siapa yang lupa mengucapkan selawat kepadaku, maka nanti mereka bisa jadi salah melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya ikhwatul Islam, bagi mereka yang memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga menyebutkan keutamaannya. Salah satunya adalah hadis yang paling indah, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Sesungguhnya orang yang paling pantas terhadap diriku di hari kiamat, yang paling dekat dengan Nabi, yang dimudahkan urusannya oleh Allah, yang diampunkan dosanya, yang dikabulkan doanya, yang dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga, aktsaruhum alayya salata, yaitu mereka yang paling banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu dan senantiasa mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada poin penting yang harus kita sampaikan. Ibadah salawat atau salawat adalah bentuk daripada suatu ibadah yang paling mulia, sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ketika kita beribadah kepada Allah, maka tentunya semua ibadah yang kita lakukan kita ambil dari baginda Rasulullah SAW. Dan salah satu ibadah yang paling penting yang tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin dalam satu hari adalah ibadah salawat. Makanya kita pun bertanya, ibadah salawat ini adalah bagian daripada ibadah yang paling mulia. Maka kita ingin bertanya, salawat dikala itu merupakan ibadah yang paling mulia, maka kita pun ingin mengucapkannya dengan kalimat yang paling mulia. Dan tidak akan kita jumpai salawat yang paling mulia ikhwatul Islam kecuali salawat yang keluar dari lisan baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, kita tidak akan jumpai kalimat salawat yang paling mulia kecuali salawat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin ada orang di zaman sekarang mengatakan ini adalah salawat yang paling mulia, yang mana tidak disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin untuk selama-lamanya. Makanya di dalam masalah ibadah salawat, perhatikan baik-baik ikhwatul Islam. Para sahabat mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan para sahabat itu ada dua kemungkinan.
Yang pertama, kemungkinannya mereka tidak tahu, karena salawat itu adalah ibadah yang khusus untuk Rasulullah SAW. Sedangkan untuk yang lainnya, untuk para nabi, untuk orang saleh, untuk kaum muslimin, kita hanya dianjurkan mengucapkan ibadah salam saja. Sedangkan salawat itu khusus untuk baginda Rasulullah SAW. Kalau salam, semua orang tahu, dan salam itu tidak akan pernah berubah, mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Sama kalimatnya. Selama agama itu adalah agama samawi, maka salamnya sama. Makanya kita lihat salam dalam bangsa, misalnya Ahlul Kitab, orang Yahudi, bagaimana mereka mengucapkan salamnya, sama semuanya. Karena salam itu adalah salam mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, semuanya sama. Tiba-tiba ketika Nabi lahir, maka ada ibadah tambahan dari Allah, yaitu salawat. Sehingga ketika Allah memerintahkan para sahabat mengucapkan salawat, maka mereka datang bertanya kepada Nabi, "Fakaifa nusalli alaik?" Ya Rasulullah, bagaimana kiranya kami mengucapkan salawat kepadamu? Kenapa para sahabat bertanya? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena ibadah ini tidak ada pada yang lainnya kecuali untuk Nabi SAW. Maka mereka bertanya karena ketidaktahuannya. Kemudian kemungkinan yang kedua, para sahabat tahu bagaimana mengucapkan salawat kepada Nabi, karena mereka bahasa Arab dan bangsa Arab. Kalau masalah merangkai kata dan kalimat, mereka ahlinya. Tapi mereka bertanya karena mereka tahu tidak mungkin kalimat yang keluar dari lisan mereka lebih mulia daripada kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Bisa dipahami? Makanya setiap kalimat salawat ini, ikhwatul Islam, sebelumnya, setiap ada lafaz salawat sebelumnya pasti ada pertanyaan. Fakaifa nusalli alaik ya Rasulullah? Bagaimana cara kami mengucapkan salawat kepadamu? Sehingga kita sebagai umat Nabi juga bertanya, kalau kita dianjurkan bersalawat kepada Nabi, fakaifa nusalli ala Nabi? Bagaimana kita bersalawat kepada Nabi? Makanya dari situlah kita harus mencari bagaimana lafaz yang diajarkan oleh Nabi, karena tidak mungkin lafaz orang lain lebih mulia daripada lafaz baginda Rasulullah SAW. Dan kita akan sebutkan beberapa lafaznya, bukan semuanya tapi sebahagiannya, tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Nanti kalau kita bisa lihat di dalam hadis-hadis sangat banyak sekali ikhwatul Islam, terutama hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, begitu juga Imam Ahmad, begitu juga dengan Ashabus Sunan. Mereka semuanya menukilkan tata cara berselawat kepada Nabi SAW. Yang pertama, lafaz selawat yang diajarkan oleh Nabi ini dari jalur sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lafaz ini lafaz yang masyhur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Satu huruf pun tidak ditambah di dalamnya dan tidak dikurangi. Kalau tidak percaya silahkan cek sendiri. Kemudian lafaz yang kedua dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, juga masih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari dan Imam Muslim sudah mengeluarkan, maka kita tidak perlu lagi yang lain. Itu kaedahnya di dalam masalah hadis. Kalau sudah ada Bukhari dan Muslim, yang lain kita tidak perlu lagi melihatnya. Lafaz yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluk kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu lafaz yang kedua. Lafaz yang ketiga dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, masih sama, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lafaz yang keempat dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lafaz yang berikutnya ikhwatul Islam, dan ini dikeluarkan dari oleh Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu.
Allahumma salli ala Muhammad an-nabi al-ummi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad an-nabi al-ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Begitu juga dari tabi'in Amir, dan ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Siapa yang hafal? 3 saja, agar kita tahu ikhwatul Islam, inilah lafaz yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan kita tidak mungkin mengucapkan salawat kepada Nabi walaupun mengatakan silahkan, tidak menjadi masalah, karena memang di dalam riwayat yang lain ikhwatul Islam, ibadah salawat diberikan kebebasan. Artinya ahsinus salata ala nabiyikum, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi ingatlah, tidak mungkin ada kalimat yang paling benar, yang paling bagus, yang paling sempurna, karena memang itu adalah di antara salah satu sifat baginda Nabi yang mulia. Nabi mengatakan utitu jawami'il kalim, Nabi diberikan kalimat yang keluar dari lisan Nabi semuanya sempurna, dan tidaklah keluar dari lisan Nabi kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin kita mendapatkan ibadah salawat yang lebih bagus dari kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka di antara kewajiban kita ikhwatul Islam, bersalawatlah kepada Nabi sebagaimana salawat yang keluar dari lisan Nabi itu sendiri. Sebagaimana pertanyaan para sahabat, fa kaifa nusalli alaika, karena ini merupakan ibadah yang paling mulia, dan kita beribadah kepada Allah dan kita cinta kepada Rasulullah SAW. Salah satunya adalah lewat ibadah salawat, ibadah yang paling mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita ikhwatul Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyebutkan bagi kita yang ada di kota Madinah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, maka di antara salah satu yang harus kita lakukan pertama kali adalah bagaimana kita betul-betul mencintai kota Madinah, karena Rasulullah SAW mencintai kota Madinah. Dan di antara bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah mencintai semua yang dicintai oleh Nabi SAW. Itu kaedah mutlak. Apapun yang Nabi cintai, maka kita akan mencintainya. Apapun yang Nabi tidak sukai, maka kita berusaha. Kalau dalam masalah agama kita tidak menyukainya, tapi kalau masalah dunia tentunya itu dikembalikan kepada kita. Tapi secara umum ikhwatul Islam, di antara bentuk tanda cinta seorang hamba kepada yang lainnya, maka dia akan berusaha mencintai apapun yang dicintai oleh orang yang ia cintai. Dan orang yang paling kita cintai dalam kehidupan dunia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu pula lah kita akan berusaha mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi. Dan salah satu yang dicintai oleh Nabi adalah kota Madinah. Makanya Madinah merupakan kota yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada yang bertanya apa hukum mencintai kota Madinah, maka jawabannya adalah wajib bagi kaum muslimin mencintai kota Madinah, karena kesempurnaan cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Dan kita senantiasa memberikan contoh ikhwatul Islam bahwa mencintai Rasulullah SAW itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Tidak semua orang yang mengatakan aku cinta kepada Nabi, seketika itu juga mereka langsung dicintai oleh Nabi. Belum tentu. Mencintai Nabi itu butuh perjuangan. Mencintai Nabi itu butuh bukti. Mencintai Nabi SAW harus dilakukan dengan lisan, dengan hati, dan juga dengan anggota badan. Itulah yang harus kita lakukan untuk mencintai Rasulullah SAW. Kita senantiasa mengangkat sebuah tema ikhwatul Islam, bagaimana para sahabat mencintai Nabi SAW. Dan kita berikan beberapa contoh agar kita bisa menilainya, atau agar bisa mengetahui bagaimana sebenarnya cinta kepada Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik, kita tahu sahabat Anas ini adalah pembantu Rasulullah SAW. Dan dia menjadi pembantu Nabi bukan karena keinginan Nabi, tapi dia yang menawarkan diri dan ibunya yang menawarkan diri.
maka setiap kita mendengarkan pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bukan Nabi yang memintanya, tapi mereka yang menawarkan diri, bahkan mereka yang berlomba-lomba untuk membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak ada pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan upah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali doa. Hadiah yang bisa diberikan oleh Nabi kepada mereka adalah doa. Seperti misalnya adalah salah seorang anak kecil, dan rata-rata yang membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah anak kecil. Makanya ikhwatul Islam, di antara salah satu nikmat yang ada di dalam surga adalah bidadari dan bidadara. Bisa dipahami? Di antara salah satu nikmat yang paling indah di dalam surga adalah bidadari dan bidadara. Kalau bidadari kita tahu semuanya, tidak perlu lagi dibicarakan. Artinya sering kita mendengarkan bidadari, tapi apakah kita pernah mendengar kalimat bidadara? Dan ini adalah jawaban untuk wanita yang bertanya, di dalam surga ada bidadari, kalau untuk kami bidadara? Misalnya itu adalah di antara salah satu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bidadaranya ikhwan Islam, karena di surga tentunya itu merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan Allah akan berikan apapun yang kita inginkan. Tapi keinginan kita tersebut tentunya di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, di antara nikmat bidadara yang ada di dalam surga adalah ghilman. Ghilman itu anak-anak yang berumur belum balik, maka disebut dengan ghilman. Di dalam bahasa Arab ada kalimat amrad, bukan huruf alif, mim, ra dan dal, bukan dha. Kalau dha amrad itu artinya penyakit, tapi amradun dengan huruf dal itu artinya anak-anak yang belum tumbuh jenggotnya. Bisa dipahami? Anak-anak yang belum tumbuh jenggotnya atau belum ada tumbuhnya, belum ada tumbuhnya, itu disebut dengan amrad. Dan fitnah mereka ini lebih besar daripada fitnah wanita. Sehingga kenapa kita dianjurkan untuk menjaga anak-anak dikala mereka belum balik? Karena berbahaya. Berbahaya. Syaitan menggoda melalui wanita. Mungkin syaitannya hanya satu atau dua, tapi dikala lewat amrad ini, anak-anak yang belum ada jenggotnya, belum tumbuh jenggotnya, maka syaitannya 2 kali lipat dibandingkan dengan wanita. Wanita setiap kali mereka keluar dihiasi oleh syaitan, sedangkan amrad ini lebih lagi dihiasi oleh syaitan. Makanya banyak anak-anak kaum muslimin, ketika kita salah didik di waktu ini, salah pergaulan, maka mereka akan terseret dalam ruang yang sangat jauh sekali. Maka disebut dengan amrad. Amrad itu anak-anak, yang mana anak-anak ini, makanya mohon maaf ikhwatul Islam, banyak kita dengarkan kisah-kisah anak-anak seperti inilah yang diincar, terutama untuk menyalurkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan istilah luti. Maka itu disebut dengan amrad. Nanti coba cari di internet apa itu amrad dengan huruf dal. Amrad yaitu anak-anak yang seperti ini. Nah, kalau seandainya fitnah mereka 2 kali lipat dibandingkan dengan fitnah wanita. Wanita kalau keluar rumah fitnahnya luar biasa. Makanya kalau kita melihat wanita, dianjurkan bagi kita untuk menundukkan pandangan kecuali yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu kaedahnya ikhwatul Islam. Tapi kalau amrad ini lebih lagi daripada fitnah wanita. Makanya harus kita jaga. Dikala itu merupakan fitnah yang ada di dunia, maka nanti mereka di dalam surga akan menjadi bidadara. Itulah yang disebut dengan bidadara. Nah, bidadara ini ikhwatul Islam, kita biasanya ini kita contohkan saja ikhwatul Islam. Di antara salah satu kenikmatan yang ada di dalam surga, ketika seseorang diberikan kenikmatan, tentu ada yang akan mengurusnya. Misalnya mau minum, ada yang akan memberikan kepadanya. Mau makanan, ada yang datang kepadanya. Pokoknya mereka siap siaga untuk senantiasa menjadi pembantunya, dan itulah yang disebut dengan bidadara, ghilman. Dan banyak kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jelas sampai di sini ya? Tapi ikhwatul Islam. Nah, begitu juga dengan pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya rata-rata pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya seperti ini. 10 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Tidak ada yang lebih daripada itu, kecuali sedikit saja. Sehingga siapa pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anas bin Malik. Kapan dia membantu Nabi? Semenjak umurnya 9 atau 8 tahun. Masih kecil. Kemudian siapa lagi yang membantu Nabi? Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Sepupunya, anaknya Al-Abbas. Dan Al-Abbas itu adalah paman Nabi. Kemudian banyak lagi pembantu Nabi SAW yang lain. Rata-rata mereka membantu Nabi bukan karena Nabi yang meminta, tapi mereka yang menawarkan diri. Mereka tidak diberikan upah oleh Nabi SAW kecuali doa.
dan doa itu adalah upah yang terindah. Doa itu ikhwatul Islam adalah upah yang paling mulia. Makanya kita ulang lagi sedikit ikhwatul Islam. Kita sebutkan 3 orang ini agar kita tahu bagaimana rahasia atau bagaimana barokah kehidupan orang-orang yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah ini ikhwatul Islam, ketika dia membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat bagaimana kesungguhannya. Sampai-sampai mereka, para pembantu Nabi ini, mereka bergadang di malam harinya. Mereka tahu kalau Nabi di malam hari butuh air, sehingga mereka tidak mau kalau Nabi terbangun air belum tersedia, sehingga mereka tidak tidur malam, anak-anak kaum muslimin. Dan itu bukan dipaksa oleh Nabi, mereka yang menawarkan diri. Ketika Nabi bangun, Nabi sudah melihat air di depan pintunya, tinggal Nabi berwudu. Kalau seandainya Nabi janabah, Nabi tinggal mandi, kemudian Nabi berwudu. Artinya sudah tersedia semuanya. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW memanggil orang yang senantiasa setia membantu dirinya. Kemudian Nabi mengatakan, sal, mintalah. Kalau seandainya aku bisa, aku akan kabulkan. Bentuk Nabi memberikan hadiah kepadanya. Maka sahabat kecil ini ikhwatul Islam, agar kita tahu bagaimana perbezaan sahabat kecil yang mereka belajar dari Nabi SAW, anak-anak kaum muslimin, anak-anak para sahabat dengan anak-anak kaum muslimin yang lainnya. Anak umurnya sama, 8 tahun, 9 tahun. Maka Nabi mengatakan minta. Kemudian apa kata sahabat kecil ini atau pembantu Nabi ini? Amhilni, ya Rasulullah, berikan kepadaku waktu, tangguhkan diriku. Kenapa demikian? Aku berpikir dulu, karena ini momen Nabi menawarkan, maka nanti aku akan pikirkan apa hadiah yang paling bagus yang ingin aku minta kepada Nabi. Kemudian 1 hari dia belum lagi datang kepada Nabi, 2 hari, 3 hari. Hari yang ketiga baru dia datang kepada Nabi. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, kemarin engkau mengatakan kepadaku mintalah, maka sekarang aku ingin meminta. Apa permintaannya? Permintaan yang membuat Nabi terkejut mendengarkannya. Apalagi kita. Dia pun mengatakan, ya Rasulullah, anak kecil, ya Rasulullah, uridu murafaqataka fil jannah. Yang aku minta, aku ingin senantiasa menemanimu sampai masuk ke dalam surga. Anak kecil, itu permintaannya. Nabi heran, siapa yang mengajarkan kamu seperti ini? Tentu Nabi bertanya, mana tahu orang tua yang mengajarkan? Maka Nabi bertanya, siapa yang mengajarkan kepadamu seperti ini? Minta yang lain. Maka sahabat kecil ini mengatakan, huwa dzak. Tidak ada yang lain ya Rasulullah. Maka Nabi mulai bertanya, kenapa kamu meminta seperti ini? Maka anak kecil ini pun mengatakan, aku berpikir, kalau aku minta mainan, umur 8 tahun, 9 tahun, mainan itu akan habis. Kalau aku minta jajan, itu juga akan habis. Kalau aku minta pakaian, tidak ada yang abadi. Kemudian aku berpikir, satu-satunya yang abadi adalah selalu bersamamu sampai ke dalam surga. Maka aku pun meminta surga kepadamu. Bukan diajarkan oleh ayahku atau ibuku, tidak. Tapi itu betul-betul permintaan dari dirinya. Uridu murafaqataka fil jannah. Kemudian di saat Nabi mendengarkan jawabannya dan tidak mungkin dialih kepada yang lain, maka di saat itulah Nabi mengatakan, yang mana itu manfaat bagi kita semuanya. Setiap kali kita yang ingin meminta surga bertetangga dengan Nabi, dapat pahala daripada sahabat yang mengajarkan ini kepada kita bersama. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kita ingin semuanya masuk surga bertetangga dengan Nabi, maka dengarkanlah apa yang diucapkan oleh Nabi. Kalau seandainya itu ada permintaanmu, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau seandainya memang itu permintaanmu, maka tolonglah aku dengan dirimu agar kamu memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya perbanyaklah meminta, maknanya bisa jadi perbanyaklah meminta ketika sujud, karena memang itu adalah waktu yang paling dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, atau perbanyaklah sujud. Perbanyak sujud itu bukan berarti salat wajib. Kalau salat wajib ikhwatul Islam, itu bukan anjuran, tapi kewajiban. Kalau salat wajib tidak perlu lagi dianjurkan, karena memang itu kewajiban. Artinya, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Nabi bukan memerintahkan, tapi Nabi menganjurkan. Agar kita tahu maknanya bukan melaksanakan salat wajib, karena salat fardu sudah fardu hukumnya. Artinya bagaimana kita memperbanyak salat sunnah, karena di sana banyak sujudnya. Dan di antara salah satu keutamaan salat sunnah, dianjurkan bagi kita memperlama sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam sujud maka kita pun berdoa dan berminta. Dikala kita sujud, memintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Dan itu mau sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, atau sujud terakhir, silahkan bebas bagi kita memilihnya. Kalau kita ingin bersama Rasulullah SAW di dalam surga, dan semua kita ingin
Maka di antara salah satu cara melalui hadis ini adalah menolong Nabi dengan diri kita memperbanyak sujud kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Artinya ikhwatul Islam, berarti sahabat yang tadi meminta pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah pasti diberikan surga dan dia pasti akan selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia tidak ingin membantu Nabi hanya dalam kehidupan dunia. Dia pun ingin selalu bersama Nabi untuk selama-lamanya sampai di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sahabat yang lainnya. Kalau Abdullah bin Abbas, dia juga didoakan oleh Nabi. Karena Abdullah bin Abbas itu ikhwatul Islam, dia senantiasa tidur di rumah Maimunah. Dan Maimunah itu adalah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Jadi ada salah seorang istri Nabi, ibu kita bersama namanya Maimunah. Dan ibu kita selalu mengulang ikhwatul Islam, Khadijah dan Zainab. Mereka sudah meninggal dan Nabi masih hidup. Zainab dan Khadijah. Kemudian ibu Nabi yang lain atau ibu kita yang lain, istri Nabi yang lain yang masih hidup sampai Nabi wafat, Saudah, Aisyah, Hafsah, Safiyah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Maimunah, Juwairiyah, Zainab, karena Zainab ada dua, dan ditambah Maria. Ayo, siapa yang hafal nama ibunya? Dan kita selalu ulang dan akan kita selalu ulang dan kita tidak akan pernah bosan. Orang yang tidak hafal nama ibunya disebut dengan anak apa? Dan mereka itu semuanya adalah ibu kita bersama, iya atau tidak? Bukankah istri Nabi disebut dengan ummahatul mu'minin? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Ahzab, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Istri-istri Nabi itu adalah ibu kalian. Mereka itu adalah ibu kita bersama. Statusnya sama dengan ibu kita. Iya, mungkin ada perbedaannya. Kalau masalah mahram tidak, tapi status mereka sama dengan ibu kita. Makanya kalau Nabi meninggal, haram hukumnya istri Nabi menikah lagi. Sedangkan kalau kita meninggal, istri kita boleh menikah atau tidak? Boleh atau tidak? Terserah dia. Kalau dia ingin bersama kita, dia tidak menikah. Kalau dia tidak suka kepada kita, dia cari yang lain. Maka jadilah laki-laki yang terbaik untuk keluarganya, agar kita bisa selalu bersama di dunia dan di akhirat sana. Tapi ikhwatul Islam, istri Nabi SAW tidak boleh menikah lagi. Kenapa demikian? Karena mereka adalah ibunda kaum muslimin. Siapa di antara kita yang berani menikah dengan ibunya? Makanya ikhwatul Islam, ada sebuah kejadian antara ibunda Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan kita tahu, kita hanya menyebutkan kejadian. Dan para sahabat, hukum asalnya semua mereka masuk surga tanpa terkecuali. Itu adalah akidah kaum muslimin. Walaupun ada terjadi di antara mereka sesuatu, itu perkara yang biasa. Dan Allah sudah tahu dan Nabi sudah memprediksikan. Tapi semua mereka sudah dijamin masuk surga. Kemudian di kota Islam ada istilah yang kita kenal dengan perang Jamal namanya. Perang Jamal itu perang onta. Kenapa disebut dengan perang onta? Karena ibunda kita Aisyah mengendarai onta, dan di sekitar onta ini banyak terjadi sesuatu yang betul-betul luar biasa. Maka disebut dengan perang Jamal. Kemudian orang-orang Khawarij, kemarin kita bercerita tentang orang-orang Khawarij. Siapa masih ingat apa sifatnya? Angkat tangan. Itu yang pertama kali ya. Ini pertama kali. Apa sifatnya? Apa? Melawan pemerintah. Siapa yang bilang seperti itu? Saya tidak bilang seperti itu ya. Apa sifatnya? Yang pertama, betul nih. Bukan itu yang kita sebutkan kemarin. Walaupun itu bagian darinya. Tapi apa sifatnya? Yang pertama, itu saja. Apa sifatnya? Taib, kita berikan kepada yang lain dulu ya. Itu yang kedua ya, taib. Apa sifatnya? Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Terus apa lagi? Satu je. Ya. Baik, silakan ambil. Nanti ambil hadiahnya ya, karena terlalu jauh. Jadi orang Khawarij ini pada Islam itu paling banyak di zaman Ali bin Abi Thalib. Paling banyak di zaman Ali bin Abi Thalib. Dan itu terjadi di sebuah daerah yang namanya Nahrawan. Nahrawan itu di mana betul-betul terjadi. Ali bin Abi Thalib ingin memberantasnya karena Nabi mengatakan yaqtuluna ahlal Islam wa yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Itu sifatnya, sifat tambahan. Mereka memerangi kaum muslimin dan membiarkan orang-orang yang menyembah berhala.
Artinya mereka lebih kencang kepada saudaranya kaum muslimin. Mereka lebih memusuhi saudaranya kaum muslimin. Itu sifatnya. Dan kita ingat ikhwatul Islam, kaum muslimin, di antara sifat kaum muslimin, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah mereka yang selamat kaum muslimin lain dari lisannya dan dari tangannya. Artinya lisan kita jangan pernah mencela kaum muslimin, tangan kita jangan pernah mengganggu kaum muslimin. Itu adalah seorang muslim. Itu adalah orang khawarij yang ada di zaman Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian ikhwatul Islam, terjadi sesuatu antara Ali bin Abi Thalib dengan ibunda kita Aisyah. Kemudian orang-orang khawarij mereka tidak mau mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin kaum muslimin. Salah satu alasannya, kenapa perang ini tidak ada tawanan? Maka apa jawaban Ali bin Abi Thalib atau Abdullah bin Abbas? Kalau seandainya ada tawanan, siapa yang berani menawan ibunya? Kita berbicara tentang ibu kita kaum muslimin. Kalau seandainya ada tawanan, siapa yang berani menawan ibunya? Kalau ada di antara kita kaum muslimin yang menawan ibunya, maka dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingkar kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya menyebutkan potongan cerita saja ya, tapi intinya mereka itu adalah ibunda kaum muslimin secara maknawi. Sedangkan secara hakiki, maka kita tetap ada jaga jarak dengannya, dengan ibunda kaum muslimin atau dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara maknawi mereka adalah ibu kita bersama. Sehingga tentunya anak yang tidak hafal nama ibunya anak apa? Masih pertanyaan yang sama. Baik, siapa yang hafal nama ibunya? Angkat tangan. Siapa? Ada yang di belakang. Baik, silakan. Mungkin bisa ke depan sedikit biar suaranya didengar. Barakallahu fiik. Siapa yang hafal nama ibunya? Baik. Khadijah, Zainab, Safiyah, Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab lagi, Maria Al-Qibtiyah. Baik. Juwairiyah. Terus masih 10, dia ada 12. Maimunah. Baik, satu lagi, istri Nabi yang paling tua. Istri Nabi yang paling tua. Saya rasa tidak ada yang tahu jawabannya ini. Siapa istri Nabi yang paling tua? Bukan. Sauda, Masya Allah. Yang tadi satu ya, yang tadi satu ini mungkin bisa dilaporkan keduanya. Bisa dikasih nak ya? Kasih ke belakang ya. Tadi ada di situ satu ya. Barakallahu fiik. Yang lain mau tidak menghafalnya? Nanti usahakan dihafal semuanya ya. Itu adalah ibunda kaum muslimin dan ibu kita bersama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembalikan kepada topik pembahasan, yaitu tentang Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini senantiasa tidur bersama Maimunah. Kenapa dia tidur? Dia tidak tidur sebenarnya karena dia masih kecil, tapi dia ingin melihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan kalau seandainya Nabi bangun, maka dia sudah langsung berdiri menyediakan apapun kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dia membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia tidak tidur malam. Bahkan setelah dia membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga ikut pernah beribadah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak selalu, tapi dia pernah ikut bersama Nabi. Karena kita tahu ikhwatul Islam, tentunya Nabi menggilir harinya. Kadang di rumah Maimunah, kadang di rumah istri yang lainnya. Nah, ketika di rumah Maimunah, maka Abdullah bin Abbas membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah agar kita tahu dia ikut salat bersama Nabi. Ketika dia ikut salat bersama Nabi, Nabi membaca surah Al-Baqarah. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan, aku mengira kalau sampai 100 ayat Nabi akan ruku. 100 ayat itu hampir 1 juzuk ya. Baik, sampai 100 ayat Nabi kembali menyambungnya. Maka Abdullah bin Abbas kembali mengatakan, tentunya sambil salat ya, kalau ini dikatakan oleh anak-anak, ma'dzur, ada uzurnya. Tapi kalau dikatakan oleh ayah anak-anak, misalnya imam terlalu panjang bacaannya, gimana? Jangan pernah dilakukan seperti itu. Contoh mereka ini ikhwatul Islam. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Abdullah bin Abbas? Kalau sampai tamat Al-Baqarah, Nabi akan sujud. Maka sampai tamat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 2 juzuk setengah. Kemudian ketika sampai selesai Al-Baqarah, Nabi lanjutkan dengan surah An-Nisa. Surah An-Nisa lebih dari 1 juzuk. Maka Abdullah bin Abbas kembali bergumam, kalau selesai An-Nisa, maka Nabi akan ruku. Selesai pula An-Nisa, Nabi lanjutkan Ali Imran.
Kemudian selesai Al-Imran, baru Nabi ruku. Artinya satu rakaat itu 5. Allahu Akbar. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan, dan itu ada tanda Nabi dan bentuk Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan kali 5 juzuk, 5 ayat saja sudah marah-marah. Artinya ikhwatul Islam, disitulah kita butuh latihan. Tidak salah ikhwatul Islam, tapi di saat itulah kita butuh latihan. Karena semakin kita ridho dengan ayat-ayat Allah, itu menunjukkan tanda hati kita terbuka dan cinta, dan Allah pun cinta kepada kita. Makanya di antara bentuk Allah cinta kepada hambanya, dia terbuka hatinya dengan Al-Quran. Artinya kalau dia mendengarkan Al-Quran, dia akan khusyuk. Dia tidak akan terdejar itu sering ngomelnya, sering pokoknya kalau nanti imam ini lagi saya tidak mau jadi makmumnya. Nah itu dia terdejar namanya. Makanya ikhwatul Islam, itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Terlepas daripada itu semua, Abdullah bin Abbas begitulah, itulah keadaannya. Begitulah dia membantu Nabi SAW. Maka apa hadiah yang diberikan oleh Nabi? Sama dengan yang pertama. Kalau yang pertama ingin masuk surga bersama Nabi, kalau Abdullah bin Abbas didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka terkenal Abdullah bin Abbas, ulama dari kalangan sahabat Nabi, orang yang paling paham tentang tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang paling faqih dalam agama Allah Azza wa Jal. Dan itu sesuai dengan doa Rasulullah, dan itu adalah hadiah Nabi untuknya karena dia sudah berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik ini menjadi pembantu Nabi, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 atau 10 sinin. Aku menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 atau 10 tahun lamanya. Apa maknanya? Maknanya selama Nabi berada di kota Madinah, maka Anas bin Malik yang menjadi pembantu tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Anas bin Malik ini, dia memiliki salah seorang ibu yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ikhwatul Islam, nanti dianjurkan bagi kita untuk membaca sejarahnya. Seorang wanita yang luar biasa. Datang Nabi ke kota Madinah, dia melihat orang-orang Madinah menawarkan bantuan kepada Nabi, namun dia tidak punya apa-apa. Dia datang kepada Nabi membawa anaknya, satu-satunya anak yang bernama Anas. Dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tidak punya di dunia kecuali anakku. Jadikanlah anakku ini sebagai pembantumu. Masih banyak lagi cerita-cerita tentang wanita yang barokah ini ikhwatul Islam. Maka dianjurkan bagi kita bersama untuk belajar tentang Ummu Sulaim. Bahkan kalau ada di antara kita yang punya putri, maka namakanlah dengan Ummu Sulaim. Dan itu adalah di antara nama wanita barokah yang berasal dari Madinah, yang memiliki sejarah yang luar biasa, figur bagi kaum muslimin dan wanita-wanita kaum muslimin. Kemudian Anas bin Malik ini ikhwatul Islam menjadi pembantu Nabi 9 atau 10 tahun. Artinya selama Nabi berada di Madinah, Anas yang membantu Nabi SAW. Karena Nabi berada di Madinah berapa tahun? Berapa tahun Nabi di Madinah? 9 atau 10? 10 tahun. Nabi datang ke kota Madinah di bulan Rabiul Awal, dan Nabi meninggalkan Madinah juga di bulan Rabiul Awal. Arti meninggalkan Madinah secara alam dunia, tapi Nabi tetap berada di kota Madinah untuk selama-lamanya. Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah sampai ke kota Madinah di bulan Rabiul Awal, di hari Senin. Dan Nabi juga meninggal, dipanggil oleh Allah di hari Senin di bulan Rabiul Awal. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Anas bin Malik membantu Rasulullah SAW, maka sama yang didapatkan oleh Anas bin Malik adalah doa Nabi. Dan doa itu adalah sesuatu yang bisa memberikan perubahan dalam kehidupan. Makanya bagi kita yang ada di sini, rajin-rajinlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ikhwatul Islam, Nabi pun mendoakan keberkahan untuk Anas bin Malik, berkah hidupnya, berkah umurnya, berkah hartanya, berkah keturunannya. Sehingga keturunan yang paling berkah adalah keturunan Anas bin Malik. Harta yang paling berkah adalah harta Anas bin Malik. Umur yang paling berkah adalah umur Anas bin Malik, karena dia didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, itulah Anas bin Malik. Sehingga dengannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu paling mengetahui tentang seluk-beluk Nabi di kota Madinah, dan bahkan rata-rata hadis kedatangan Nabi ke kota Madinah, bahkan bagaimana wafat Nabi di kota Madinah, bahkan bagaimana kegiatan Nabi di kota Madinah, itu banyak yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan wajar dia banyak meriwayatkan hadis Nabi karena memang dia selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya ikhwatul Islam adalah hadis yang berkaitan dengan kota Madinah, bagaimana kemuliaan kota Madinah dan bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kota Madinah.
Dan di antara kecintaan Nabi terhadap kota Madinah, dan ini selalu kita sampaikan, Nabi tidak pernah meninggalkan kota Madinah semasa Nabi hidup, kecuali untuk berjihad di jalan Allah, kecuali untuk beribadah di Mekah Al-Mukarramah. Selain itu Nabi tidak akan pernah meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya semasa Nabi hidup. Semasa Nabi meninggal, maka tentunya juga demikian keadaannya. Ketika Nabi wafat, Nabi tidak akan pernah meninggalkan kota Madinah untuk selama-lamanya. Jadi jangan pernah kita berharap Nabi berkeliling di Surabaya misalnya, atau berkeliling di Sumatera misalnya, atau berada di Malaysia misalnya. Tunggu, Nabi berada di kota Madinah, dan Nabi tidak akan pernah meninggalkan Madinah. Karena itu sumpah setia Nabi kepada penduduk Madinah. Bisa dipahami? Tidak ada istilahnya Nabi pergi ke sana ke sini. Karena sumpah Nabi kepada penduduk Madinah ketika terjadi Fathu Makkah, Ikhwatul Islam, kita selalu mengulang ya, Fathu Makkah terjadi pada tahun berapa? 7 atau 6? Fathu Makkah terjadi tahun berapa? Tahun ke-7 atau tahun ke-6? Siapa yang jawab angkat tangan? Tahun berapa? Tahun ke-8. Hampir salah semua ya. Jangan sesekali kita sepakat salah ya. Tadi Ikhwatul Islam, tahun ke-8 ini berulang-ulang. Fathu Makkah itu adalah kejadian yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah mengabadikan perang Badar. Perang Badar tahun kedua, Fathu Makkah tahun ke-8. Sama-sama disebut dengan Fatah. Sama-sama terjadi di bulan Ramadan. Sama-sama kejadian yang luar biasa bagi Nabi. Terjadi pada tahun ke-8. Jangan jawab 7 lagi ya. Tadi Ikhwatul Islam, ketika terjadi Fathu Makkah, artinya Makkah itu sudah berada di bawah kekuasaan Nabi. Makkah itu sudah menjadi kampung Islami, dan itu adalah kampung halaman Nabi SAW, daerah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW pertama kali meninggalkan Makkah Al-Mukarramah, Nabi menangis sambil mengatakan, Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Makkah adalah tanah yang terbaik dan tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kaumku tidak mengusirku, maka aku tidak akan pernah meninggalkan dirimu untuk selama-lamanya. Nabi tidak mau meninggalkan Makkah Al-Mukarramah. Kenapa pula Nabi harus meninggalkan Makkah? Itu tanah haram, itu tanah barakah, itu Ummul Qura, itu tanah kampung halaman Nabi SAW. Kecuali karena kaumnya yang menyebabkan Nabi mengeluarkan atau Nabi keluar dari Makkah Al-Mukarramah. Sehingga dikala Nabi keluar dari Makkah, tempat yang dituju oleh Nabi adalah Al-Madinah. Maka Nabi pun berikrar Madinah. Mereka memiliki jasa yang luar biasa kepada Nabi. Kemudian dikala terjadi Fathu Makkah, maka orang-orang Madinah mereka takut. Apa yang mereka takutkan? Jangan-jangan nanti Nabi pulang kampung, Nabi tidak lagi pulang ke Madinah. Maka sudah menjadi milik Nabi, dan itu adalah kampung halaman Nabi, tanah kelahiran Nabi. Itu yang mereka khawatirkan. Maka kekhawatiran penduduk Madinah dibalas oleh Nabi SAW dengan kata yang indah, 2 kalimat, tapi manfaatnya dunia dan akhirat untuk penduduk Madinah. Apa kata Nabi SAW? Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Ketahuilah kalian wahai penduduk Madinah, kehidupanku ini, aku akan hidup selama-lamanya bersama kalian, dan aku pun akan wafat di tengah-tengah kalian. Nabi tidak akan pernah meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya. Dengan kalimat ini, itu merupakan sumpah Nabi kepada penduduk Madinah bahwa Madinah tidak akan pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik di kala Nabi hidup ataupun di kala Nabi wafat. Paham sampai di sini? Makanya tidak ada istilahnya Nabi pergi ke sana, Nabi pergi ke barat, Nabi pergi ke timur, Nabi pergi utara, Nabi pergi selatan. Dari mana kisahnya? Dan itu sama dengan kisah yang kita sebutkan sebelumnya. Bisa jadi yang datang ke daerah kita itu orang yang mengaku Nabi. Siapa yang mengaku Nabi? Jin, syaitan, dan semisalnya. Mereka tidak pernah bisa menyerupai Nabi, tapi mereka bisa jadi mengaku dirinya Nabi SAW. Sebagaimana kisah yang kita angkat kemarin tentang Abdul Qadir Al-Jaili. Makanya itu diantara kemuliaan kota Madinah. Nabi berada di Madinah untuk selama-lamanya. Walau 10 tahun Nabi berada di sini, tapi setelah Nabi wafat, Nabi tidak akan pernah keluar dari kota Madinah sampai terjadi hari kiamat. Itulah sumpah Nabi kepada penduduk Madinah, dan itulah kemuliaan penduduk Madinah dan semua yang datang ke kota Madinah. Kita juga termasuk demikian. Makanya kita yang berada di kota Madinah, kalau seandainya Nabi pergi ke barat, bagaimana kita berziarah ke perkuburan Nabi? Siapa yang kita ziarahi? Kalau Nabi pergi ke timur, siapa yang ada di sana?
Makanya ikhwatul Islam, Nabi berada di kota Madinah, sehingga semua yang ada di kota Madinah, pendatang, penduduk asli, kita yang berziarah, seolah-olah kita menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahagia, kita bersyukur kepada Allah dengannya. Makanya nikmat datang ke kota Madinah itu adalah bagian daripada fitrah manusia. Kalau kita sebut fitrah ikhwatul Islam, artinya bagaimanapun usaha manusia memisahkan kita dengan Madinah tidak akan pernah berhasil untuk selama-lamanya. Sebagaimana kita mencintai Makkah karena fitrah manusia, begitu juga kita mencintai Madinah karena fitrah manusia. Fitrah itu artinya sesuatu yang sudah ada di dalam hati sebelum kita lahir. Seperti kita mencintai anak, tidak ada orang yang tidak cinta kepada anaknya, semuanya, karena itu adalah fitrah. Begitu juga cinta Makkah fitrah, cinta Madinah fitrah. Dan salah satu yang membuat kita cinta kepada kota Madinah adalah karena Masjid Nabawi dan juga karena Nabi berada di dalamnya. Sehingga di antara salah satu kecintaan Nabi SAW terhadap kota Madinah, Nabi tidak akan pernah meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya. Kemudian di ikhwatul Islam, Anas bin Malik, kita kembalikan kepada sahabat Anas bin Malik. Dia menyebutkan bagaimana di antara bentuk cinta Nabi SAW kepada kota Madinah. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari ikhwatul Islam. Dan sahabat Anas bin Malik, anna Nabi SAW kana idza qadima min safar. Nabi kalau safar meninggalkan kota Madinah, dan safar Nabi hanya dua, karena berjihad dan beribadah. Jihad dan ibadah. Kalau Nabi meninggalkan kota Madinah, maka hati Nabi selalu merindukan kota Madinah. Jadi Madinah itu sulit bagi Nabi untuk melupakannya. Padahal Nabi SAW pergi bersafar. Apa buktinya? Kalau Nabi pulang, misalnya Nabi pulang dari safar, baik itu safar ibadah ataupun safar berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, fanazara ila juduratil Madinah, kemudian Nabi melihat bangunan-bangunan kota Madinah dari jarak jauh, dan itu dari jarak yang berkilo-kilo. Maka bentuk kerinduan Nabi, Nabi akan merubah gaya berjalannya. Misalnya Nabi mengendarai untanya yang bernama Qaswa, maka Nabi mempercepatnya supaya cepat sampai ke Madinah. Kalau Nabi berjalan kaki, Nabi akan mengencangkan jalannya. Kenapa Nabi melakukan yang demikian? Jawabannya di akhir hadis, min hubbiha, karena Nabi sangat sayang terhadap kota Madinah. Dan setiap kali Nabi sampai ke kota Madinah, kalau Nabi safar ikhwatul Islam, maka tentunya yang pertama kali dituju oleh Nabi SAW adalah masjidnya. Dan itu sama dengan kita. Kita rata-rata semua di sini adalah sedang bersafar, dan insya Allah semua kita akan kembali ke kampung halaman. Ada di antara kita yang tinggal lama di sini? Sebenarnya mau ya, tapi tidak mau. Antara mau dan tidak mau. Tapi ikhwatul Islam, bagaimanapun kita akan pulang ke kampung halaman, dan itu adalah tabiat manusia. Mencintai kampung halamannya adalah tabiat fitrah manusia. Kemudian Nabi ketika sampai di kota Madinah, maka Nabi datang yang pertama kali dikunjungi oleh Nabi adalah masjidnya. Begitu juga dengan kita, sesampainya nanti ketika Allah berikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran dalam perjalanan, maka yang pertama kali kita lakukan adalah datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti kita bersyukur kepada Allah, Allah yang memudahkan perjalanan kita, Allah yang telah melancarkan urusan kita, Allah yang telah memberikan umur kita panjang sehingga kita bisa kembali berjumpa dengan keluarga. Maka bukti kita bersyukur kepada Allah, datang ke rumah Allah, salat 2 rakaat, dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian-pujian yang sangat indah. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita kalau kita pulang, maka ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibin, taibin, amidin, hamidin, aibun, taibun, abidun, hamidun, lirabbina sajidun, lirabbina hamidun. Itulah kalimat yang dianjurkan bagi kaum muslimin kalau seandainya mereka safar, atau kalau seandainya mereka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali ke kampung halamannya. Tapi itu dianjurkan, bukan diwajibkan. Walau dianjurkan, tentunya kita akan senantiasa melakukannya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala menyebutkan mengapa Nabi SAW melakukan yang demikian min hubbiha, karena Nabi SAW terlalu cinta kepada kota Madinah. Makanya kenapa kita mencintai kota Madinah? Karena kita mencintai Nabi SAW. Itu alasannya. Dan kenapa kita mencintai Nabi? Mencintai Nabi adalah bagian daripada iman, dan itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya mencintai orang lain itu ada alasannya. Kenapa kita mencintai orang lain? Yang pertama alasannya,
Karena orang tersebut banyak berbuat baik kepada kita, kita akan mencintainya. Alasan mencintai orang lain yang kedua, karena kita melihat dia memiliki akhlak yang mulia. Dia tidak berbuat baik kepada kita, tapi akhlaknya bagus, muamalahnya baik, maka kita akan mencintainya. Dan kedua-duanya ada pada diri Rasulullah SAW. Yang paling berjasa kepada kita dalam kehidupan dunia adalah Muhammad bin Abdullah. Kalau Nabi tidak berdakwah, berjuang semaksimal mungkin, kita tidak tahu ilah siapa yang akan kita sembah. Bagaimana kita beribadah, kita tidak tahu. Kemudian orang yang paling mulia akhlaknya adalah Muhammad bin Abdullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa artinya? Siapa yang tahu artinya? Arti ayat ini ikhwatal Islam, apa artinya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang mulia. Itu artinya wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya ikhwatul Islam, wa innaka, kita ambil ayatnya satu-satu. Wa innaka, dan sesungguhnya, takkid, ka, engkau. Wa innaka, la, ada huruf lam lagi, takkid lagi, ala itu artinya di atas. Sehingga maknanya engkau, artinya bukan engkau memiliki akhlak yang mulia, tapi artinya engkau memiliki akhlak di atas akhlak yang mulia. Bisa dipahami? Karena kalau engkau memiliki akhlak yang mulia, masih banyak orang yang memiliki akhlak yang mulia, tapi akhlak Nabi di atas akhlak yang mulia. Artinya tidak akan pernah ada akhlak yang paling mulia dibandingkan dengan akhlak baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami sampai di sini ya? Tapi khotbah Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, tanpa terasa waktu juga yang memisahkan kita dan bercerita tentang Nabi dan kota Madinah. Ada dua hal yang tidak akan pernah kita bosan dengannya. Karena itu adalah tempat di mana merupakan bagian daripada bonus Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Kenapa Madinah merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin? Karena dikala kita berada di kota Madinah, ikhwatul Islam, keimanan kita akan memuncak. Artinya kita akan semangat beribadah. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa semua mereka yang dipanggil, diberikan rezeki datang ke kota Madinah, itu adalah tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dalilnya? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, innal imana la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Ular kemanapun dia pergi, ujung-ujungnya akan kembali ke sarangnya. Iman kemanapun dia pergi, ke ujung dunia manapun, ujung-ujungnya akan kembali ke sarangnya. Dan sarangnya adalah di kota Madinah. Artinya kota Madinah adalah sarang iman, kampung iman. Nah, bagaimana Allah memuji kita dan Rasul memuji kita dari hadis ini? Karena iman itu Islam akan pergi kemana-mana. Artinya agama ini akan menyebar ke dunia. Kemudian walaupun mereka menyebar ke dunia, mereka akan datang ke kota Madinah. Nah, mereka yang datang ke kota Madinah ini, dan kita salah satu yang mendorong kita dan dorongan kuat kita datang ke kota Madinah adalah karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah niatkan datang ke kota Madinah untuk yang lain. Satu-satunya alasan kita datang ke kota Madinah karena cinta Madinah, cinta Allah, cinta Nabi SAW. Sehingga dikala kita datang ke kota Madinah, yang mendorong kita adalah iman. Semuanya, dari timur datang ke Madinah karena iman, dari barat datang ke Madinah karena iman, dari utara, dari selatan datang ke kota Madinah karena iman. Ketika iman yang mendorong mereka datang ke kota Madinah dan mereka berada di kota Madinah, maka semua yang ada di Madinah adalah orang-orang yang beriman. Dan itulah maknanya bahwa iman atau Madinah akan berkumpul, iman itu akan berkumpul di kota Madinah. Artinya semua yang datang adalah karena iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini merupakan ujian dari Nabi kepada kita yang berada di kota Madinah, bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Tinggal bagaimana kita mempertahankan iman. Dan iman tidak ada nilainya tanpa ada amalan. Makanya kenapa kita di sini harus semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita harus betul-betul melelahkan diri, melatih diri untuk fokus beribadah kepada Allah. Dan kita rasakan demikian di kota Islam. Mereka yang datang ke kota Madinah, kadang-kadang mereka tidak tidur. Tidurnya cuma 2 jam, 3 jam. Kemudian nanti salat lagi, tidak jam. Kemudian mereka berbolak-balik datang ke masjid Nabawi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara yang kami jumpai, mereka selama di Madinah 1 hari hanya tidurnya 1 jam saja. Dan juga kita merasakan yang demikian. Waktu kita tidur di sini terlalu sedikit, karena memang tidak ada di antara kita yang tujuan utama datang ke kota Madinah adalah tidur. Tapi tujuan utama kita datang ke sini adalah
beribadah kepada Allah. Makanya dikala kita berada di sini seolah-olah semangatnya menggebu-gebu, dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan. Dan momen itu kita tidak tahu kapan lagi akan berulang. Maka dikala Allah berikan momen tersebut, manfaatkan untuk menggapai ridha Allah. Kita tidak tahu dengan satu ibadah yang kita lakukan di tanah barakah bisa jadi menghapuskan semua dosa yang pernah kita lakukan. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, Allah ampunkan dosa orang tua kita, Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima amal ibadahnya, Allah kabulkan doa dan permintaannya, Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkurah. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali berkumpul bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu dipanggil oleh Allah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kita senantiasa bermohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga meminta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam beribadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan tidaklah Allah memanggil dan menutup usia kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله